Hai guys, balik lagi di channel Bung Breu. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul The Negotiation. Sebelum masuk ke alurnya, gue selalu mendoakan agar kalian sehat dan bahagia dalam menjalani kehidupan saat ini. Terjadi penyanderaan terhadap seorang pria dan wanita yang dilakukan oleh dua pria Asia Tenggara berbahasa Inggris di wilayah Seoul. Seorang negosiator yang bernama Ha Chae-yun dari Departemen Kepolisian Metropolitan Seoul dibawa untuk menangani situasi tersebut. Chae-yun yang seharusnya sedang cuti dipaksa datang oleh seniornya yang bernama Hyuk-soo. Dari mobil pengintai, Chae-yun melihat atasannya Kapten Jung mengalami kesulitan dalam bernegosiasi karena perbedaan bahasa. Meskipun ada protes dari Kapten Jung yang lebih memilih menerjunkan tim SWAT, Chae-yun tetap mencoba bernegosiasi dulu dengan para pelaku yang meminta agar disediakan helikopter untuk mereka kabur sebagai ganti penyerahan Sandra. Karena ingin melihat kondisi Sandra, Chae-yun berinisiatif masuk ke dalam rumah. Namun tak lama, tim SWAT telah berada di sekitar rumah dan menembaki pelaku. Sebagai pembalasan, para penculik membunuh pasangan itu di depan Chae-yun yang ketakutan sebelum para penculik dibunuh oleh tim SWAT. Sementara itu di Bangkok, seorang agen NIS Badan Intelijen Korsel yang sedang menyamar sebagai reporter media Daihan ditangkap oleh sekelompok orang. Agen NIS itu bernama Sang Muk. Dia ditangkap oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Min Tae-gu, seorang pedagang senjata internasional yang berbasis di Korea. 10 hari kemudian, Chae-yun yang putus asa memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Tetapi Jung menyuruhnya untuk mengambil cuti saja sampai Jung kembali dari perjalanan dinasnya. Namun tak berselang lama, kembali terjadi situasi darurat yang memaksa dia kembali bertugas. Hyuk-soo membawanya ke tempat rahasia di mana sudah ada komisaris polisi Moon Jong-hyuk dan sekretaris kepresidenan Gong. Tanpa mendapat penjelasan apapun, Chae-yun diajak manajer Han untuk berunding dengan Tae-gu melalui video conference. Namun, karena tidak tahu bagaimana menanganinya, Chae-yun memutuskan panggilan video yang menyebabkan Gong marah. Sebelum mendapat penjelasan, Han yang mengambil alih negosiasi. Namun betapa terkejutnya mereka karena Kapten Jung juga sudah disandra oleh Tae-gu. Setelah Kapten Jung hampir saja dibunuh, Chae-yun kembali mengambil alih negosiasi. Selanjutnya, Chae-yun lebih banyak mengikuti alur pembicaraan Tae-gu, mulai dari pertanyaan konyol sampai serius. Namun ketika ditanya siapa saja pejabat yang menyaksikan video conference, Chae-yun dilarang memberitahu kebenaran Gong. Sebelum mengakhiri pembicaraan pembuka ini, Tae-gu memberikan kesempatan kepada Chae-yun untuk menyapa Kapten Jung. Setelahnya, Chae-yun diajak rapat untuk mengetahui situasi yang sedang terjadi, bahwa Tae-gu adalah pemimpin geng kriminal Korea berskala internasional yang berbasis di Asia Tenggara. Beberapa hari sebelumnya, utusan Daihan yang didampingi Kapten Jung pergi ke Bangkok untuk bernegosiasi. Namun keberadaan Kapten Jung terlacak oleh geng Tae-gu, sehingga dia juga tertangkap oleh mereka. Setelah itu, Tae-gu mengirimkan video penyanderaan Sang Muk dan Jung, serta meminta secara khusus agar Chae-yun menjadi negosiator dari pihak Korsel. Di waktu yang bersamaan, mereka telah menemukan lokasi markas Tae-gu yang berada di sekitar Selat Melaka di bawah otoritas Thailand. Gong dan pihak militer sedang mengerahkan pasukan khusus untuk menyelamatkan para sandera, termasuk mendapatkan dukungan dari Thailand. Dan tugas Chae-yun adalah mengulur waktu sampai pasukan khusus tiba di sana. Tak berselang lama, Tae-gu kembali menghubungi. Dia minta dipanggilkan seseorang untuk berbicara dengannya. Namun sebelum itu, Chae-yun meminta diperlihatkan kondisi Kapten Jung. Saat itu Jung sedang tak sadarkan diri karena habis disiksa. Karena ingin membangunkannya, Tae-gu memukuli wajah Jung hingga membuat Chae-yun memelas. Lalu Tae-gu meminta Chae-yun untuk menghadirkan CEO media Daihan, yaitu Dong-hun, dalam waktu 1 jam.
Saat itu Dong-hun sedang bermain golf ketika pihak polisi menjemputnya. Sesampainya di tempat negosiasi, Cha-yun memasangkan alat komunikasi agar dia bisa mengarahkannya. Begitu Taegu menghubungi, Cha-yun memberitahu Dong-hun bahwa keselamatan Sang-muk adalah prioritasnya. Lalu tiba-tiba Taegu mulai curiga ketika semua pertanyaan mengenai Sang-muk begitu lancar dijawab Dong-hun. Padahal Sang-muk hanyalah seorang reporter biasa. Selain itu, tak ada satupun artikel yang dikeluarkan Daehan mengenai penculikan Sang-muk. Lalu Taegu mengancam akan mencelakai keluarga Dong-hun jika tidak berkata jujur mengenai identitas Sang-muk yang sebenarnya. Seketika Jong-hyuk menyela pembicaraan mereka yang membuat Taegu marah. Taegu kembali mengancam Dong-hun dengan melepaskan tembakan yang membuat Dong-hun ketakutan dan berkata jujur bahwa Sang-muk bukanlah reporter perusahaannya. Cha-yun juga terkejut mengetahui fakta ini. Keterkejutannya bertambah ketika Taegu yang marah karena telah dibohongi menembak mati Kapten Jung saat itu juga. Melihat itu, Cha-yun sangat sedih dan lepas kendali, sehingga Jong-hyuk memutuskan panggilannya. Setelah itu, Cha-yun marah-marah karena tidak ada yang memberitahu tentang kebenaran Sang-muk. Lalu Jong-hyuk memutuskan menggantinya dengan negosiator lain. Manajer Han menemui Cha-yun dan memberitahu tentang Sang-muk yang sebenarnya. Karena Cha-yun belum menyerah, dia pun mengumpulkan timnya, yaitu Hyuk-soo, Da-bin, dan Min-woo untuk menangkap Taegu. Sedangkan di tempat negosiasi, Taegu kini berunding dengan perwakilan dari NIS, di mana mereka memaksa Taegu melepaskan Sang-muk dan menghentikan aktivitas perdagangan senjatanya. Maka NIS tidak akan mengejar Taegu lagi. Namun Taegu malah membalasnya dengan mengacungkan jari tengah dan meminta Cha-yun kembali menjadi negosiator. Untuk menunjukkan keseriusannya, Taegu menunjukkan satu keluarga yang mereka sandra bersama Sang-muk. Dia mengancam akan membunuh Sang-muk jika dalam waktu setengah jam tidak membawa Cha-yun. Sementara itu, pasukan khusus telah mendarat di Selat Malaka dan sedang menuju ke pulau. Manajer Han berhasil membawa kembali Cha-yun dan timnya. Tapi kali ini Cha-yun meminta syarat tidak boleh ada yang ikut campur selama negosiasi. Dan dia meminta semua informasi mengenai Taegu ketika kembali bernegosiasi. Singkat cerita, saat sedang negosiasi berlangsung, Min-woo mendeteksi perubahan emosi Taegu saat disinggung tentang keluarga dan tujuannya. Karena sepertinya dia tak tega membunuh wanita dan anak-anak. Sebelum memberitahu tujuannya, Taegu meminta Cha-yun untuk menghadirkan pemimpin perusahaan Nine Electric, yaitu Ku Guan-su, dalam waktu 1 jam. Guan-su adalah mantan pendiri perusahaan Shangri-La yang saat ini dikelola oleh Taegu. Namun karena mereka berselisih, ketika Taegu mulai bisnisnya di Asia Tenggara seorang diri, Guan-su mengkhianatinya dengan melaporkan kegiatan ilegal Taegu ke NIS. Selain itu, Guan-su juga menjadi penyokong dana untuk para pejabat pemerintahan yang korup. Dan saat ini, dia sedang memantau proses negosiasi dari tempat rahasianya di perusahaan bersama para pejabat itu, mulai dari wakil kepala NIS, Park In-kyu, Komandan Angkatan Udara, Son Jung-tae, Kepala Keamanan Nasional, Hwan Jung-ik, dan tentu saja Gong. Mereka terlihat cemas mengetahui Taegu terus meminta menemui orang-orang penting. Di tempat lain, keluarga Dong-hun hendak pergi ke suatu tempat. Ketika Hyuk-soo memergoki mereka dan memaksa Dong-hu memberi dia informasi, dia melaporkan ke Cha-yun bahwa pihak yang menyuruh memberikan identitas palsu kepada Sang-muk adalah wakil kepala NIS, yaitu Park In-kyu. Guan-su akhirnya datang ke tempat negosiasi. Setelah Cha-yun memberi pengarahan singkat, Taegu tak lama kemudian menghubungi. Setelah itu dia memulai dengan menyapa Guan-su dan meminta membuka kembali rekening Shangri-La di Bank Swiss yang saat ini diblokir. Dengan senang hati, Guan-su akan mengabulkan permintaannya. Tapi ternyata itu bukanlah tujuan sebenarnya Taegu. Lalu dia menyinggung kasus penyanderaan yang terjadi di Seoul, di mana si wanita korban pembunuhan itu bernama Hyunju.
Itu juga alasan mengapa Taegu meminta Chaeyoon untuk menjadi negosiator, karena dia berada di TKP saat kejadian. Karena Gwon-soo berpura-pura tak mengenal Hyunju, Taegu pun menceritakan di depan semua orang bahwa pembunuhan itu direncanakan oleh Gwon-soo dan kelompoknya untuk melindungi dana darurat mereka yang berupa lukisan mahal. Bahkan Taegu punya bukti rekaman percakapan Gwon-soo dan pejabat korup ketika melakukan pencucian uang. Karena Chaeyoon belum percaya dengan bukti rekamannya, Taegu memintanya untuk mendatangkan Hwang Ju-ik secepatnya. Akibat rekaman itu, Ju-ik menjadi marah dan melarang anggotanya meninggalkan tempat itu sampai masalah ini selesai. Di saat bersamaan, Chaeyoon dan timnya mulai menyelidiki hubungan antara Taegu dan Hyunju. Sebelum Gong datang mengabari kalau Ju-ik tidak bisa datang. Selain itu, Hyuk-soo juga mengabari kalau dia menemukan bukti bahwa Kapten Jung telah menerima suap dari In-kyu ketika sedang menyelidiki Sang-muk. Seketika Chaeyoon teringat akan tingkah aneh Jung setelah insiden penyanderaan. Lalu Jong-hyuk memerintahkan Chaeyoon agar mengulur waktu selama 2 jam. Karena kurang dari 2 jam, pasukan khusus akan sampai di markas Taegu. Ketika kembali melakukan video conference, Taegu berniat membunuh Sang-muk karena Ju-ik tidak datang. Namun Chaeyoon yang mulai memahami tujuan Taegu, dia pun berusaha untuk menghalanginya dengan menawarkan akan mengungkapkan semua korupsi yang dilakukan oleh kelompok Gwon-soo. Selain itu, dia juga bersedia membuka kembali kasus pembunuhan Hyunju untuk mencari dalang yang sebenarnya. Untuk membuktikan omongan Chaeyoon, Taegu memanggil Jong-hyuk untuk meresmikan pembukaan kembali kasus Hyunju. Ternyata tanpa mereka sadari, video negosiasi ini sedang disiarkan secara langsung oleh Taegu, sehingga mengakibatkan keributan di tempat negosiasi. Dalam sekejap, kejadian ini menjadi tajuk utama di Korea Selatan dan diberitakan oleh semua stasiun televisi. Chaeyoon mengancam tidak akan membantu Taegu jika caranya seperti ini. Namun, Taegu yang tahu Chaeyoon berbohong mengenai interogasi Gwon-soo, dia pun balik mengancam dengan melukai Sang-muk, dan jika dalam waktu 1 jam Ju-ik tidak datang, dia akan membunuh para sandera. Hal ini membuat Ju-ik meledak dan memerintahkan untuk memulai serangan pasukan khusus. Bahkan dia tidak peduli jika para sandera juga ikut terbunuh. Di rumah Hyunju, Hyuk-soo menemukan sebuah foto ketika Hyunju kecil masih berada di panti asuhan. Lalu dia mendatangi panti itu dan menemukan fakta bahwa Hyunju adalah adik dari Taegu. Singkat cerita, negosiasi kembali dilanjutkan. Tapi karena Ju-ik tidak datang juga, Taegu pun bersiap untuk membunuh Sang-muk. Lagi-lagi, Chaeyoon menghentikannya. Lalu dia diberitahu oleh timnya tentang hubungan Taegu dan juga Hyunju. Sementara itu, pasukan khusus telah sampai di markas Taegu dan langsung memulai operasi. Setelah melumpuhkan penjaga, mereka memasang bom di generator sebelum menyusup masuk. Dalam waktu singkat, mereka mampu menguasai markas itu dan siap meledakkan bomnya. Namun tiba-tiba, Taegu menunjukkan suami dari keluarga yang dia sandra dengan rompi yang dipenuhi bom, sehingga setelah generator ledakan, mereka terpaksa menunda serangan. Tapi tak lama kemudian, serangan dilanjutkan lagi karena Ju-ik memaksanya dan mengakibatkan Chaeyoon marah besar. Tapi tanpa mereka duga, kelompok Taegu telah lebih dulu memasang bom di situ dan meledakkan tempat itu bersama para pasukan khusus dan semua orang di dalamnya. Di saat sedang putus asa, Chaeyoon tanpa sadar melihat keanehan di background video Taegu. Setelah dianalisa, ternyata tempat itu berada di Korea Selatan, yang artinya Taegu dan para sandera masih hidup. Di saat bersamaan, Hyuk-soo sedang berada di bekas panti asuhan Hyunju untuk mencari informasi lain. Namun, betapa terkejutnya dia ketika di sebuah ruangan menemukan mayat Kapten Jung. Lalu dia juga menemukan para sandera di ruangan lain dan langsung mengabarkannya kepada Chaeyoon. Seketika, Chaeyoon memberitahu Gong bahwa kelompok Gwon-soo sedang terancam.
Sementara itu, Taegu dan gengnya datang ke kantor Nine Electronic. Taegu pergi sendiri ke ruangan Guansu dan langsung terlibat baku tembak. Di saat bersamaan, tim SWAT telah dikerahkan menuju Nine Electronic. Dengan rompi bom, Taegu masuk ke ruangan Guansu dan menyuruh para pelayan keluar. Orang pertama yang dia bunuh adalah Guansu karena tidak mau menuruti perintahnya untuk diam. Tim SWAT dan Chayun juga telah sampai di sana. Di hadapan Juik dan kelompoknya, Taegu mengungkapkan kemarahannya atas pembunuhan Yunju. Lalu dia menyalakan timer bomnya untuk mati bersama-sama, tepat ketika Chayun masuk ke situ. Akhirnya Chayun meminta maaf atas kematian Hyunju dan membujuk Taegu untuk menghentikan aksinya. Namun Taegu malah menceritakan bahwa dialah yang menyebabkan Hyunju mati karena menyuruhnya mencuri rekaman korupsi Guansu demi bisnisnya. Dia juga menyuruh Chayun pergi ketika dia menghalangi pandangan penembak jitu yang mengincar Taegu. Tapi Chayun tak bergeming dan meminta mempercayainya yang akan mengungkapkan kasus ini. Lalu diam-diam Taegu menonaktifkan detonator sebelum bersiap membunuh Juik. Namun penembak jitu itu lebih dulu membunuhnya. Lalu ketika tim SWAT memberitahu bahwa bomnya telah nonaktif, Chayun pun sangat sedih dibuatnya. Setelah itu, sebelum Juik dan kelompoknya pergi, Chayun memperingatkan bahwa dia akan menangkap mereka. Beberapa hari kemudian, Chayun dan Hyukso mengunjungi makam Taegu dan Hyunju, serta menunjukkan flash disk bukti korupsi yang dikirim oleh Taegu sebelum meninggal. Akhirnya dengan bukti itu, kelompok Juik diadili di persidangan parlemen dan dinyatakan bersalah atas kasus korupsi, penjualan senjata ilegal, pembunuhan Hyunju, dan masih banyak lagi. Dan film pun berakhir.